Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fitrian dalam program Share VID, Sharing Session with Fitriana Sehendi. Nah, pada kali ini Fitri pengen sharing keluh kesah menjadi seorang scriptwriter dalam kerjaan tentunya ya. Mungkin dalam bidang penulisan. Kira-kira apa sih yang bikin seorang scriptwriter itu greget kalau misalnya ngelihat sebuah tulisan yang menurut dia tuh kayak gitu loh. Gini. Mungkin hal ini bisa dialamin kalau misalnya kita menerima hasil review dari klien ataupun misalnya kita diminta tolong untuk bisa mereview tulisan-tulisan misalnya sebuah peraturan, terus tulisan-tulisan yang berkaitan dengan informasi yang di-share kepada halayak. Biasanya kita harus mereview itu tulisan. Apakah tulisan itu benar, tepat, dan juga sesuai dengan kebutuhan, apa tidak, apa kurang maksudnya. Jadi gini, yang membuat seorang penulis greget gitu ya, kalau misalnya nge-review hasil karya tulisan, baik itu laporan, informasi, hal apapun ya yang berkaitan dengan tulisan. Hal pertama yang membuat seorang penulis gregetan. Nah, hal pertama yang membuat seorang penulis greget gitu ya melihat sebuah tulisan, yang pertama adalah penggunaan huruf. Baik itu huruf kecil ataupun huruf kapital. Biasanya greget aja gitu. Ada yang huruf gede, huruf kecil. Padahal kita sendiri tahu ya kalau huruf besar itu digunakan untuk misalnya untuk nama orang, nama lokasi, nama wilayah, terus singkatan, terus nama jalan, ya hal-hal yang penting gitu ya. Nah ini tiba-tiba ada kata penghubung yang hurufnya besar. Ya kalau misalnya itu di WhatsApp ya itu it's okay. Karena biasanya kita suka ada keyboard secara otomatis gitu, yang tiba-tiba kita ngetik huruf taunya huruf besar gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam penulisan, misalnya penulisan laporan, informasi, skripsi gitu ya, itu agak dihindari gitu ya. Setidaknya kalau misalnya diawali untuk pengawal kalimat huruf besar, singkatan huruf besar, jangan sampai awal kalimat huruf kecil. Itu kan kayak menguji si penguji ngelihat tulisan itu gitu. Itu sih yang bikin greget, penggunaan huruf. Yang kedua adalah penggunaan tanda baca. Ya, itu kadang kalau kita kurang tepat menggunakan tanda baca, biasanya itu maknanya itu berbeda gitu. Harusnya tanda tanya, pertanyaan menjadi pernyataan. Itu kan bisa jadi salah persepsi ya bagi orang yang menerima. Nah, itu yang bikin greget gitu ya. Tanda baca, please kalau misalnya teman-teman apalagi yang sedang menyusun skripsi ataupun laporan, itu bisa memperhatikan tanda baca. Tanda seru, tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah struktur dari format penulisannya. Jadi, apakah alur tulisan itu terstruktur ataupun tidak? Kalau tidak, setidaknya kita tidak membahas hal-hal yang sama. Tapi kalau misalnya kita berkaitan, kita pembahasan muter-muter tapi intinya hanya satu, yaitu percuma. Tapi kalau terstruktur gitu ya, mulai misalnya dari itu aja 5W1H, itu bisa kalian susun untuk menjadi sebuah tulisan gitu ya. Jangan sampai kita kurang bisa memahami format tulisan yang terstruktur itu gimana, ataupun yang kurang struktur tapi dia bisa mensinkronkan, menyambungkan dari kata per kata, per kalimat maksudnya. Itu kan lebih oke ya. Tapi intinya tidak membahas hal yang sama gitu. Apalagi ini ya, misalnya dalam pembuatan laporan, skripsi, itu benar-benar diuji sama penguji loh. Dan yang terakhir nih ya, masih mengenai tentang tulisan, strukturnya, yaitu format. Formatnya apa? Misalnya size dari hurufnya, dari font hurufnya, terus dari misalnya spasinya berapa nih, 2 spasi, 1,5 spasi, 1 spasi, atau 0 spasi. Itu kan berpengaruh banget ya. Dan kalau misalnya awal paragraf harus menjorok ke dalam atau enggak, itu harus dibuat konsisten, jangan sampai acak-acakan gitu. Apalagi dalam penulisan sebuah informasi ataupun dalam penulisan skripsi. Wow, itu aja nih 4 hal yang bikin seorang scriptwriter tuh greget ya kalau mereview sebuah tulisan. Mungkin kalau teman-teman seorang penulis, apa aja nih yang bisa bikin kalian greget kalau misalnya nge-review sebuah tulisan? Share yuk di bawah. Jangan lupa subscribe dan klik icon lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan update video terbaruku. Hatur nuhun pisannya.